aduh, campur aduk ya, ngelihat anak dipasang oksigen dan alat-alat yang sebenarnya mungkin memang itu diperlukan gitu. Iya, panik sih iya pasti ya, karena kan kita melihat kebetulan ini penantian setelah saya dan istri itu 8 tahun, istilahnya baru dapat omongan ya, jadi agak sedikit ada rasa panik iya, karena memang alat yang dipasang kan begitu banyak. Saat lahir bagus ya, alhamdulillah jernih ketubannya, terus bayi juga menangis. Lalu kita langsung pindahkan ke infant warmer, kita lakukan tata laksana langkah awal, jaga suhunya, stabilisasi, tapi memang di usia 3 menit itu ya adik mulai timbul distres napas atau manifestasinya sesak napas, napasnya cepat ya dan ada retraksi. Nah jadi di situ saya lakukan tata laksana pemberian alat bantu napas CPAP karena adik butuh alat bantu napas non invasif tersebut. Adik masuk ke perawatan NICU. Pagi hari istri saya itu mengalami pecah ketuban pada saat usia kandungan itu sekitar 35 minggu ya. Jadi setelah saya konfirmasi ke beberapa dokter termasuk dokter Thomas dan bagian medis juga, itu istri saya harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan langsung masuk ke ruang IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan dan memang benar ternyata itu pecah ketuban dan harus segera dilakukan tindakan, yaitu dalam hal ini operasi sesar ya. Ya alhamdulillah lahirlah ya anak kami ini sekitar kurang lebih jam 11.57 menit. Ya dikarenakan kondisi yang dibilang prematur ya, belum cukup umur, akhirnya anak kami ini dibawa ke ruang NICU seperti itu untuk bantuan pernapasan. Karena memang untuk kondisi yang usia bisa dibilang prematur, kami mendapatkan info dari tim dokter pada saat itu bahwa anak ini mengalami sedikit butuh bantuan untuk pernapasan. Di NICU 1 hari untuk pernafasannya langsung bagus sih gitu. Cuma kendalanya setelah pernafasan ada lagi kena kuning. Nah, bilirubinnya tinggi gitu. Jadi perlu 2 kali 24 jam untuk proses UV gitu. Bilirubin ini juga muncul karena ada perbedaan golongan darah antara ibu sama anak, istilahnya pecah darah gitu. Jadi untuk tingkat kuningnya agak lebih lama dari kondisi normal. Jadi istilahnya mungkin kalau normal dia bisa sehari, cuma karena ini pecah darah dia bisa mungkin 2 atau 3 hari gitu. Jadi selama 6 hari dari proses pernafasan dan lain-lain sampai selesai di sinar ya kurang lebih 6 hari kita di NICU gitu. Saat mau persiapan persalinan sudah sempat ketemu sama di ruang OKA ya. Saat itu saya edukasi ke bahwa ibu kehamilan 35 minggu ya, dengan ada faktor komorbidnya adalah kontrol gula darah yang kurang baik gitu. Dan walaupun sudah dalam penanganan namun memang ada kendala di situ ya, akhirnya diputuskan oleh Obgyn kan juga untuk di sesar. Nah, dengan kondisi seperti itu, satu prematur ya, dan yang kedua adalah ibu dengan kondisi adanya kadar gula darah yang kontrolnya tidak baik, kan saya jelaskan ke ayah resiko anak saat lahir bisa mengalami gangguan adaptasi pernafasan sehingga manifestasinya biasanya sesak napas ya Pak ya. Dan saat lahir bagus ya, alhamdulillah jernih ketubannya, terus bayi juga menangis. Lalu kita langsung pindahkan ke infant warmer, kita lakukan tata laksana langkah awal, jaga suhunya, stabilisasi, tapi memang di usia 3 menit itu ya adik mulai timbul distres napas atau manifestasinya sesak napas. Jadi napasnya cuping hidung ada, lalu napasnya cepat ya dan ada retraksi. Nah jadi di situ saya lakukan tata laksana pemberian alat bantu napas CPAP. Nah alhamdulillah adik sih aktif ya, gerak bagus kuat. Nah cuman kita kasih CPAP untuk stabilisasi. Nah karena adik butuh alat bantu napas non invasif tersebut, adik masuk ke perawatan NICU. Alhamdulillah dalam waktu 24 jam klinis adik stabil,
kemudian bisa lepas alat bantu nafas dan pernafasannya regulasinya baik gitu. Jadi usia 1 hari bayi Clemera udah tidak menggunakan alat bantu nafas lagi, sudah bernafas spontan dan lebih stabil. Nah, cuman tinggal kita belajar minum ya. Nah, karena memang kemudian minumnya kan masih sedikit, baik terkait ketersediaan ASI ya Bu ya. Kemudian kan memang saya jelaskan juga ke ayah ya bahwa kemungkinan antisipasi kedua adalah kuning. Gitu, dan memang Clemera kuning tuh usia 24 jam masuk 48 jam dengan kadar bilirubinnya 14, dan saat itu klinisnya juga udah mulai males minum, nggak aktif kayak biasanya. Jadi kita mulailah terapi sinar, dan alhamdulillah setelah menjalani terapi sinar selama 2 hari ya. Nah, kita evaluasi lagi, bilirubin totalnya sudah turun sebanyak 4 poin ya. Jadi turun ke 10 dengan klinisnya sudah gak kuning lagi, udah pink-pink lucu gini gitu. Dan sambil belajar nyusuin juga, direct breastfeeding, dibantu oleh tim konselor laktasi NICU. Aduh, campur aduk ya. Maksudnya kita kan mikirnya kalau NICU tuh wah parah nih atau apalah gitu. Cuma terkait penjelasan dokter dan yang lainnya itu sih yang bikin tenang sih. Persepsi orang ruang NICU itu akan horor ya menurut saya kan, karena kan kadang ruang NICU itu area steril yang nggak sembarangan orang juga bisa masuk kan seperti itu. Tapi setelah saya masuk ke dalam ruang NICU, di sini orangnya juga dari perawat, dokter dan fasilitas juga yang ada. Menurut saya sih sudah cukup baik ya untuk melakukan penanganan terhadap anak yang mungkin di dalam ruang NICU ini, seperti itu sih. Sangat baik, membantu, terus ngajarin kita tuh yang saya ibu istilahnya ibu awam baru punya bayi gitu, bener-bener detail cara istilahnya cara ngasih minum dari botol, DBF, cara menyusui dan lain-lain tuh menurut saya sangat membantu banget deh gitu, sebagai saya seorang ibu awal ya gitu. Bener-bener edukasi dari suster semuanya oke banget deh. Selama kita di rumah juga kan, ini kita di rumah ya gitu, untuk pemantauan juga banyak membantu kok, karena mereka suka ngabarin dari WA ya gitu. Kita juga kalau pengen nanya apa ya kita tanya lewat WA, dan mereka selalu langsung istilah ngasih informasi gitu. Baik, jadi kalau untuk bayi-bayi yang NICU graduate, tentu yang pertama kita pastikan dia sudah tidak ada masalah pernafasan lagi, karena yang waktu awal kan masalahnya di pernafasan ya Bu ya, nafasnya sudah bagus selama pemantauan. Kemudian yang kedua, karena masalahnya kuning, kita pastikan setelah tata laksana terapi kuningnya itu sudah perbaikan dengan kadar level penurunan bilirubin total yang sesuai target yang saya inginkan dan sudah sesuai ya. Kemudian yang ketiga adalah bayi harus pintar minumnya, minum per oral gitu. Dan yang keempat, orang tua sudah pede. Jadi orang tua terampil dan pede menangani dedek bayi di rumah, karena kan no matter what untuk orang tua saya rasa pasti ada sedikit kekhawatiran ya. Betul. Ini bayi saya pulang dari NICU nanti gimana ya? Apakah ada tata laksana yang harus ekstra atau gimana? Nah, kita sudah melakukan persiapan biasanya 2 hari lah atau 3 hari sebelumnya, agar orang tua terbiasa familiar dengan bagaimana cara menyusui bayi atau minumin dedek bayi dan lain-lainnya. Jadi kita harus pastikan itu semua oke, baru boleh pulang. Ya pokoknya terima kasih untuk istilahnya perawatannya, mungkin terus pengecekannya segala macem sampai akhirnya ya sehat bayinya gitu. Kita juga sebagai orang tua ya puas lah, tenang ngelihat mau pulang juga bayinya udah sehat sih, udah pinter nyusu, udah pinter minum, seperti itu sih. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada tim dokter yang ada di Rumah Sakit Vina Medica, baik itu dokter OB-GYN-nya, termasuk juga dokter anak ya, Bu Heni. Saya mengucapkan terima kasih karena selama ini saya diberikan penjelasan yang cukup baik ya, baik dari itu kondisi lahir sampai dengan kondisi yang masuk ke ruang NICU. Jadi kita itu juga sebagai orang tua teredukasi yang selama ini mungkin saya awam gitu terhadap
mungkin bahasa-bahasa dokter ya kadang-kadang Iya, kan betul. kita nggak semua ngerti. Tapi mungkin dengan diberikan penjelasan yang cukup, akhirnya saya coba memahami dan mengerti gitu kan terhadap kondisi anak. Seperti itu sih. Ya, harapan saya sih sebagai orang tua ya, saya ya pengen sih satu ya pasti sehat gitu kan, tumbuh kembangnya juga tidak terganggu, baik ya, karena kan sudah diketahui ya selama di NICU ini apa yang mungkin harus jadi pantangan dan tidak boleh dilakukan. Jadi dan kita juga diajarkan edukasi banyak ya terhadap anak ini. Jadi saya berharap juga anak ini jadi anak yang juga bermanfaat kepada kedua orang tuanya, baik nusa dan bangsa, gitu aja sih. Layanan kesehatan terbaik Untuk Anda dan keluarga, Kebina Kebina Medika Medika aja. aja. Care with love.